Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji ya Pak, tentang as-shalah ala rahilah atau sholat di atas kendaraan. Sholatnya tentu ada dua jenis ya para jamaah. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Terus yang kedua, yang problem di atas kendaraan itu adalah tidak bisa menghadap kiblat di situ. Nah, kita mulai dari sholat sunnah terlebih dahulu ya. Sholat sunnah para jamaah di atas kendaraan itu menjadi kesepakatan seluruh ulama bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan. Apapun jenis sholat sunnahnya, tapi ada syaratnya Pak. Safar seperti itu. Nah, safar ini jadi memberikan rukhsah beberapa ibadah. Di antaranya saum boleh, iftar berbuka, ya, sholat ya, qashar, jama, semacam itu. Nah, terus kemudian sholat sunnahnya boleh di atas kendaraan. Ya, terus lagi boleh tidak sholat Jumat. Nah, itu musafir tuh. Seperti itu, safar. Nah, menurut jumhur para jamaah ya, safar itu 4 burud, Pak. Seperti itu. Jadi jarak perjalanan antara 4 burud itu 16 farsah. Jarak perjalanan antara tujuan antara awal sampai tujuan itu kurang lebih ya sekitar 96 km. Ya, sekarang sih bisa pakai Google Map ya. Tinggal dilacak. Tapi itu 1 kali perjalanan, tidak dihitung bolak-balik. Seperti itu. Kalau perjalanannya melebihi 96 km, maka kemudian boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Seperti itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang melandasi Pak hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu. Tasbih itu maknanya sholat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Ya, sholatnya sholat sunnah. Ala rahilah, di atas kendaraan. Dan nggak perlu Pak di awal kemudian menghadap kiblat terlebih dahulu.
ya sudah seadanya saja. Tapi wajib bersuci. Bersucinya ya, bisa wudu, bisa tayamum. Cuman kalau tayamum harus pakai debu, Pak. Jangan pantomim ya. Debunya harus kelihatan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nepuk debu ditiup semacam itu, sehingga kalaupun misalnya ikut pendapat Imam Abu Hanifah pakai di atas kursi, pakai apa, itu kalau kata orang Indramayu mah kursinya harus ngebul, Pak. Apa yang ngebul tuh bahasa ininya? Jadi ditepuk tuh ada debunya semacam itu. Nah, kalau di kereta atau di kayak gini tuh nggak boleh ini Pak tayamum nih, karena nggak ada apa-apa. Seperti itu. Tayamum itu wajib ada debunya. Seperti itu. Sehingga Ibnu Umar itu pernah di satu tempat ya, yang kemudian nggak bisa menggunakan air, tapi juga nggak bisa mukul di tanah karena di ruangan. Lalu Ibnu Umar memerintahkan yang hadir saat itu untuk cari kursi, kaca, ya, tembok, jendela yang kotor. Jadi ketika ditempelkan tuh ada debunya di sini, semacam itu. Nah, kalau tidak ada debunya, para jamaah ulama sepakat tayamumnya batal. Kalau tayamumnya batal ya sholatnya tidak sah. Seperti itu. Maka kalau saran saya ya Pak, kalau tayamum di rumah sakit, di kereta, di pesawat, itu bawa debu di plastik kecil tuh. Seperti itu sarannya. Sehingga kemudian dituangkan dikit, terus digosok, terus ditiup. Seperti itu. Karena itu syarat. Seperti itu. Masuk ini, masuk daftar apa tuh? Checklist buat ini. Seperti itu. Debunya wajib ada. Yang kedua, debunya wajib suci. Apa definisi debu tuh? Ya, ma tanah ama minal ard. Tanah yang lembut yang kelihatan mata. Seperti itu. Kalau kayak gini, ada cuman nggak kelihatan. Kalau pakai alat pembesar kelihatan. Ya ngapain ditepuk-tepuk, di tangan kita juga banyak debunya. Seperti itu. Nepuk tanah itu tujuannya ngambil debu, bukan main-main doang kan, seperti itu. Sehingga yang penting keberadaan debunya. Kalau ayat Qur'annya itu fatayammamu sha'idan thayyibah, ya, bertayamumlah dengan debu yang suci, seperti itu. Kalau hadisnya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, tanah ini ya, untuk umat Rasulullah itu bisa dijadikan tempat sholat, juga bisa untuk tayamum. Ya tanahnya yang kelihatan mata. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dulu-dulu ya Pak, tayamumnya terus pakai tayamum tanpa debu ya, maka ya tinggal ikut mazhab siapa. Kalau ikut mazhab Syafi'i dihitung Pak, berapa itu sholat yang tanpa tayamum, dikodo wajib. Kalau ikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal ya, mazhab Hambali cukup memperbanyak sholat sunnah, tapi dipikir-pikir sama-sama sholat juga kan, seperti itu. Sebab apa? Sholatnya tidak sah. Namanya fakidut tohuroini,
orang yang sholat tanpa alat bersuci. Seperti itu. Baik. Jadi sholat di atas kendaraan itu ya boleh ya, satu safar ya, terus kemudian ya pakai toharoh. Tidak bisa kemudian tanpa toharoh. Bisa tayamum, bisa wudu ya Pak, semacam itu. Nah sama kayak ya, ini sedikit cerita ya, kadang orang tuh nggak ngeh di bab tayamum tuh ketika ada luka tuh para jamaah. Nah, kalau ada luka itu ya Pak, kalau lukanya di anggota yang wajib dibasuh dan tidak boleh kena air, tapi ada anggota lain yang boleh kena dibasuh, maka anggota lainnya wajib dibasuh terlebih dahulu. Jadi misalnya lukanya di tangan, nah, kiri, maka wudunya tangan kiri dibiarkan ya semua berkumur-kumur, terus kemudian basuh muka, basuh tangan kanan, seperti itu. Yang tangan kirinya cukup diusap, seperti itu. Cukup diusap, nggak usah dibasahin, ya diusap aja. Nanti selesai wudu ngapain Pak? Tayamum, seperti itu. Kalau wudunya batal, maka kemudian ya caranya seperti itu lagi. Tapi kalau wudunya tidak batal, maka cukup diulang tayamumnya setiap kali mau sholat. Wudunya tidak perlu diulang. Seperti itu. Boleh enggak langsung tayamum saja? Enggak boleh. Sebab apa? Tayamumnya pun enggak nyampe ke anggotanya. Anggotanya kena luka. Dan tayamum itu muka diusap, tangan diusap, tangannya enggak kena. Maka kemudian ya wudu ya tayamum digabung. Kalau di fikih itu namanya sohibul jabiroh. Seperti itu. Pernah terjadi di zaman Rasul Pak, yang luka kepalanya. Nanya sahabat lain, seperti itu. Terus kemudian kata sahabat lain, kan masih bisa diguyur. Akhirnya diguyur tuh, kena lukanya mati dalam kondisi perjalanan. Kenapa nggak nanya Rasulullah? Belum ada handphone Pak. Nah, seperti itu. Kalau ada handphone, Rasulnya punya handphone ya ditelepon kan, seperti itu. Jadi mau tidak mau ijtihad, cuman ijtihadnya salah. Nah, sampai marah Rasulullah, terus dijelaskan. Ya jelasan seperti itu. Ya mandi, tapi anggota yang kena luka jangan sampai kena air. Ya tayamum. Seperti itu. Karena posisi sahabat itu janabah, mimpi basah itu, seperti itu. Nah, lukanya gara-gara apa? Sedang safar, kejatuhan batu. Kena kepala, bocor kepalanya. Seperti itu. Bocor, terus kemudian mimpi basah. Tapi kenyataan itu riwayatnya sahih. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang sholat fardu pada jamaah. Ininya disempurnakan dulu. Ya, sholat sunnah di atas kendaraan, terus juga witirnya di atas kendaraan. Kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu Rasul selalu turun. Makanya kalau nyari kitab-kitab klasik para jamaah, sholat fardu di atas kendaraan itu ulama sepakat batal. Kalau di kitab-kitab klasik seperti itu. Kapan mulai boleh sholat fardu di atas kendaraan tuh Pak?
ketika ada kereta, ada pesawat, yang mau turun susah. Seperti itu. Nah, sehingga di zaman Rasul itu ada orang sholat di atas kendaraan. Kapan? Di medan perang. Kalau belum perang namanya sholat khauf. Itu nggak boleh di atas kendaraan. Tetap turun dan diatur. Imamnya di mana, makmum pertama menghadap kemana, sesuai posisi musuh. Itu dijelaskan di Quran. Namanya sholat khauf. Belum perang itu. Boleh di atas kendaraan itu kalau sedang perang. Sehingga orang sholat di kendaraan sekarang itu kiasnya ke kondisi perang. Seperti itu. Alasannya apa? Sama-sama nggak bisa turun dari kendaraan. Kalau turun bahaya. Lagi perang kan turun dulu terus sholat jadi tembak orang nanti. Seperti itu. Di atas pesawat turun, ya bawahnya seperti itu. Ya. Maka kemudian begini para jamaah ya, kalau ada orang pakai bis rombongan, terus kata pimpinannya udah sholat aja di atas kendaraan, itu sepakat batal Pak sholatnya, karena bis bisa minggir nyari masjid atau kendaraan pribadi, kecuali misalnya di tol macet, kalau minggir sholat ya diklakson sama yang belakang, seperti itu. Jadi selama bisa turun, turunnya wajib. Tapi kalau tidak bisa turun, disamakan dengan kondisi perang. Kias seperti itu. Dalilnya ini kalau kondisi perang, Bukhari Muslim, pernyataan Ibnu Umar, fa in kana khaufun asad itu siddatul khauf, kondisi sangat takut, yaitu di medan perang. Sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim, salat berdiri di atas kakinya boleh, salat sambil jalan boleh, salat sambil lari boleh. Nggak usah mikirin sedekah Pak, pegang aja senjatanya seperti itu. Salat sambil merayap boleh, salat di atas kendaraan boleh, nggak perlu turun. Seperti itu. Rukbanan, perlu ngadep kiblat dulu nggak usah, fokus saja ke musuh. Sama di pesawat, ini kiblatnya mana kayak gitu, kursinya diputar dulu ya, susah juga kan, seperti itu. Maka kemudian orang sholat di atas kendaraan itu menghadap kemana kendaraan menghadap, seperti itu para jamaah. Nah, perbedaan pendapat ulamanya, apakah perlu diulang atau tidak perlu diulang, itu saja. Dua mazhab, Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad bin Hambal, itu mengatakan sholatnya tidak perlu diulang, sah, selesai. Seperti itu. Nah, tadi poinnya di kiblat, Pak. Jadi dalam kondisi darurat itu tidak menghadap kiblat boleh. Ya, ayatnya surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Ya, timur milik Allah, barat milik Allah, menghadap kemanapun ujungnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu fokus ke kiblat dalam kondisi itu. Nah, ini asbabun nuzulnya para jamaah. Ibnu Abbas cerita, ada sahabat Nabi ya Pak, dalam kondisi safar, waktu itu kiblatnya masih di Baitul Maqdis.
Palestina. Seperti itu. Dulu namanya Syam. Seperti itu. Makanya kalau ada orang doa Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filastin, doa itu enggak pernah Rasul mendoakannya, karena Rasul enggak kenal Palestina. Kenalnya Syam. Seperti itu. Tapi ya Allah berkahi Syam kami, yaitu ada. Kalau bahasanya Palestina enggak. Seperti itu. Jadi kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ternyata pas waktu hadir sholat asobahumud dobab, kabut Pak. Ya tapi karena waktunya sholat ya maka di ijtihad itu kira-kira kemana nih, semacam itu. Dan urusan kiblat pernah dibahas ya saja. Kiblat itu gampang Pak. Kiblat itu ya, kata Allah fawalli wajhaka syatrol masjidil haram ya. Arahkan tubuhmu ke arah Masjidil Haram, hadapkan tubuhmu ke arah Masjidil Haram. Arah itu cuma berapa? 4, timur, barat, selatan, utara. Sehingga tinggal tentukan saja kita ini kiblatnya di arah mana. Oh, kiblatnya di arah barat, maka setiap ngadep ke barat sah sholatnya. Tidak harus pas. Nah, saya pernah nyampain ini Bapak Ibu, terus diprotes. Ya terus saya katakan tidak harus itu bukan berarti tidak boleh dipakai. Kalau ada ahli astronomi, orang yang ngerti ilmu tentang masalah arah kiblat, terus pakai keilmuannya dia bisa mengarahkan lebih tepat, mau dipakai boleh, enggak dipakai boleh, seperti itu. Ya kalau enggak dipakai sayang, ya sudah dipakai saja keilmuannya. Tapi apakah sholat ke arah kiblat lebih tepat itu pahalanya lebih banyak? Enggak Pak, sama saja. Apa hikmahnya bahwa kiblat itu masalahnya seringan itu? Karena kita ya Pak, sejak zaman Rasulullah itu akan menghadapi masa-masa di mana susah nyari kiblat. Misalnya sekarang ada orang mendaki gunung atau di hutan, nggak bawa kompas, nggak bawa apa, ya Pak. Terus kemudian mau sholat, maka petunjuknya apa Pak? Matahari. Kita negeri Indonesia, kalau bintang kayaknya tidak semua orang ngerti Ustaz. Biasanya pelaut yang ngerti bintang tuh. Paling gampang orang awam tuh apa? Matahari. Matahari itu terbitnya di timur, terbenamnya di barat. Indonesia itu sudah sepakat seluruh manusia sebelah mananya Ka'bah? Sebelah timurnya. Betul, sebelah timurnya kan. Berarti gimana caranya? Yang penting menghadap ke barat, selesai. Apakah matahari itu terbenamnya di barat pas? Enggak. Kadang ke arah selatan dikit, kadang ke arah utara dikit. Nanti kalau pas arahnya ke arah selatan tambah jauh dong, ya enggak apa-apa. Apa masalahnya? Yang penting menghadap ke barat. Maka sama Allah diringankan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang nanya ketika sajadah digeser itu ya Pak, boleh tidak? Boleh digeser. Terus enggak digeser? Ya boleh. Enggak ada masalah. Tinggal ya kesepakatan pengurus saja mau digeser atau tidak. Kan ada beberapa masjid yang sajadahnya digeser. Seperti itu, karena syariahnya ringan. Semacam itu. Kenapa syariahnya ringan? Memberikan kasih sayang buat orang yang enggak ngerti teknologi.
Semacam itu, sehingga syariat Islam itu tidak hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang ilmuwan. Seperti itu. Waktu juga sama. Waktu itu kan sholat nggak ngerti apa-apa juga gampang, Pak. Tinggal liatin, oh fajarnya kelihatan, berarti apa? Subuh, kan kayak gitu. Mataharinya geser dikit ke barat, zuhur. Bayangannya sama dengan kita, asar. Mataharinya tenggelam, maghrib. Syafaqul ahmar, merah-merahnya udah hilang, isya. Gampang. Nggak perlu ilmu khusus. Cuman kan repot kalau ngeliatin terus. Mendingan pakai jadwal kayak gitu. Seperti itu. Sehingga kalau di Indramayu itu kan banyak sawah tuh, Pak, ya. Untuk dengar azan tuh nggak nyampe di tengah-tengah sawah tuh. Seperti itu. Maka apa yang dilakukan? Ya pakai matahari. Mau lihat kalender nggak tahu. Handphone orang kampung nggak ngerti, Pak. Wuduknya pakai air yang coklat itu, air apa? Sungai, kayak gitu. Seperti itu. Terus sholat tuh di situ di tengah sawah. Standarnya apa? Matahari. Yang soleh, yang nggak soleh, yang nggak sholat. Baik. Nah, nunjukin arah kiblat. Ya. Terus sholat mereka setelah meneliti ya, arah kiblat. Selesai sholat, kabutnya ikut hilang. Ternyata sholatnya salah menghadap. Bingung kan para sahabat. Ini gimana nih? Ya udah nanti aja kalau ketemu Rasul. Seperti itu. Terus selesai safar, nggak pulang ke rumah, tapi langsung ke Rasulullah. Khawatir urusan sholatnya. Diceritakan semuanya. Rasul diam, turun ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Berarti sholatnya apa? Sah. Tidak perlu diulang. Walaupun kiblatnya salah. Seperti itu. Maka ayat ini yang ditarik sholat di atas kendaraan. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i wajib diulang. Seperti itu. Jadi kalau perjalanan sholat duhur di atas kendaraan, asar di atas kendaraan, maghrib di atas kendaraan, isya nyampe. Seperti itu. Maka setelah sampai istirahat sebentar, ngopi kali apa ya, udah segar, terus diulang sholatnya. Waktunya ya bebas-bebas saja. Jadi sudah sampai, tenang, terus sholat. Sholat isya, baru sholat zuhur, sholat asar, terus sholat maghrib. Sholatnya sama, niatnya sama. Yang beda kalau yang tadi di atas kendaraan, kalau yang ini sempurna. Ya, memang sholat boleh diulang, boleh. Ya, tanpa harus di atas kendaraan, sholat itu boleh diulang. Asal berjamaah. Kalau yang ini, yang kedua ya, bukan masalah sholat di atas kendaraan. Jadi kalau sholat di rumah sudah sholat, terus mau ke masjid, mau ikut kajian, ternyata di masjid baru sholat, maka di masjid ikut sholat lagi, itu enggak apa-apa, 2 kali sholat. Riwayatnya sahih, ada 2 sahabat Nabi di sholat subuh, Pak, di belakang duduk. Terus sama Rasul ditanya, kenapa kalian berdua tidak sholat? Sudah sholat ya Rasul. Terus kata Rasul, sholliya ma'ana fa innaha lakuma nafilah. Sholatlah bersama kami. Karena
sholat bersama kami ini bagi kami wajib karena belum sholat, bagi kalian berdua sunnah. Seperti itu. Nah, kalau sholat di atas kendaraan sama diulang. Kenapa? Karena yang tadi ya Pak, itu belum sempurna. Belum sempurnanya kenapa? Karena tidak menghadap kiblat. Ayatnya 2 pada jamaah. Yang satu surah Al-Baqarah 239. Ya, fa in khiftum, kalau dalam kondisi perang, farijalan aw rukbana, salat sambil jalan sambil di atas kendaraan. Tapi fa iza amintum, kalau perangnya sudah selesai, fazkurullaha, ulangi salatnya. Kama allamakum, sebagaimana Allah mengajarkan pada kalian. Seperti itu. Makanya kemudian pengulangannya wajib. Seperti itu. Jadi tafsir fazkurullah maknanya adalah ulangi salatnya. Yang kedua surah An-Nisa para jamaah ayat 103. Ini juga tentang kondisi perang, Pak. Allah berfirman, fa iza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau perang ya salat, mau tiarap, mau duduk, mau apa salat. Waktunya salat datang salat. Karena orang beriman itu datang waktu salat wajib salat dalam kondisi apapun. Fa izat maknantum, kalau perangnya sudah selesai, fa'aqimus shalah, suruh diulang salatnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Karena salat yang tadi itu cuman menghormati kewajiban waktu salat. Seperti itu. Itu di mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ya Pak. Ya tinggal dipilih-pilih saja mana yang cocok. Tapi yang penting jangan plin-plan, Pak, seperti itu. Ayo sholat lagi, kayak gitu. Oh, saya sekarang ikut Hambali, kayak gitu. Seperti itu. Besok mudah-mudahan besok dia yang malah ngajakin, ayo sholat lagi kayak gitu. Katanya kamu ikut Hambali, yang sekarang ikut Syafi'i. Nah ini namanya mazhab seka ya Pak. Kalau kata orang Jawa, sekar pede dewe, seperti itu. Baik, cukup ya. Wallahu a'lam. Monggo silahkan ada yang didiskusikan.